Oke, baik, kita mulai saja. Selamat siang kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Ismet. Saya sebagai Technical Engineer dari Supermap. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung dengan Supermap Skill Up Advance Class di hari kedua ini. Setelah kemarin di Advance Class hari pertama sudah belajar mengenai Supermap iServer dan iPortal. Bagaimana materi kemarin? Apakah sudah ada yang coba download dan install? Oke, semoga materi tersebut bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, untuk pertemuan kedua dari Advance Class ini akan membahas mengenai salah satu teknologi dari Supermap, yaitu Artificial Intelligence atau sering disingkat AI. Nah, bagaimana AI ini dimanfaatkan di Supermap dan bagaimana juga integrasi antara AI dengan spasial. Materi AI ini akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mbak Gandes, sama sebagai technical engineer juga. Lalu nanti setelah sesi presentasi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan di akhir sesi ada link untuk absennya. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Gandes untuk dimulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ismet atas openingnya. Jadi aku langsung share screen dulu aja. Oh ya, Mas Ismet, nanti minta tolong ya kalau misalnya ada yang tiba-tiba bocor suaranya, bisa di-mute aja. Oh, baik. Oke, terima kasih Mas. Ya, baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Gandes, Technical Support Engineer Supermap dari Supermap Indonesia Representative Office yang responsible di Asia and Oceania Department. Jadi pada kali ini kita agendanya ada training untuk kelas advance ya, topiknya tentang GeoAI yang ada di Supermap. Sebenarnya sebelumnya untuk AI sendiri itu ada banyak konsep dasar yang harusnya kalian pelajari di luar training hari ini, karena training hari ini akan lebih fokus ke bagaimana kita mengoperasikan software Supermap untuk achieve AI capability, khususnya untuk GIS gitu. Jadi aku encourage banget teman-teman setelah training hari ini tetap explore sendiri, terutama untuk nambah pondasi sih tentang gimana sih konsep AI, konsep dasarnya seperti apa. Karena kalian mungkin akan ketemu sama kayak ada namanya roadmap AI yang itu bisa mengarahkan kalian kapan sih kalian harus masuk ke deep learning, kapan sih cukup pakai machine learning aja, terus kira-kira metodenya harus pakai apa sih untuk achieve prediksi, regresi, dan lain sebagainya. Itu ada roadmap-nya, itu bisa kalian pelajari sendiri gitu. Nah itu nanti nggak akan banyak dibahas di training hari ini karena kita lebih fokus ke untuk teknologi Supermap saja gitu. Ini aku lihat udah banyak yang join, udah ada 55 orang join, dan mostly emang angkatan 2018-2017 ya untuk peserta skill up ini. Jadi untuk kalian yang mungkin masih baru banget nih masuk jurusan, baru banget masuk kuliah, ikut training ini mungkin sedikit kaget, terutama untuk materi yang kemarin nih, kan kita udah masuk ke web application gitu ya, pakai produk Supermap yang cloud based. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, itu silakan dipelajari lagi konsep dasarnya di luar training ini gitu. Oke, sekarang mungkin aku mulai saja tentang bagaimana GeoAI yang ada di Supermap ini bisa bermanfaat untuk image analysis. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di chat box, nanti akan dijawab di akhir session. Oke. Nah, untuk di Supermap sendiri, kita ada konsep AI, trilogi AI namanya, di mana itu ada 3 hal yang mendasari semua AI capabilities yang ada di Supermap. Ada namanya GeoAI, ada AI for GIS, dan ada GIS for AI. Nah, perbedaannya apa? Jadi perbedaannya adalah, kita bahas yang paling tengah dulu ya, GeoAI. Ini ada kelihatan kayak 2 orang berjalan bersama. Itu maksudnya di sini AI dan GIS bekerja bersama-sama untuk achieve sesuatu. Dan untuk di Supermap, itu bisa digunakan untuk machine learning dan deep learning. Nah, hal mendasar dari machine learning dan deep learning ini adalah terkait dengan performance. Jadi kalau misalnya kalian handle data yang
banyak banget. Ini aku lupa ya untuk detail jumlahnya ada berapa, tapi yang pasti deep learning itu dia lebih bisa untuk handle data lebih banyak, menganalisis data lebih banyak dibandingkan dengan machine learning gitu. Lalu ada GIS for AI. Nah, di sini GIS berguna untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut, analisis data menggunakan kemampuan spasialnya. Jadi GIS for AI itu artinya adalah GIS lebih banyak berkontribusi untuk AI itu sendiri. Sedangkan kalau AI for GIS, AI lebih banyak berkontribusi untuk GIS. Contoh GIS for AI adalah untuk beberapa analisis spasial yang sudah masuk ke machine learning atau deep learning, itu kan kita nggak bisa pakai tools basic GIS saja ya. Kita butuh ada sebuah tools lain yang bisa membantu GIS itu sendiri supaya bisa handle berbagai macam analisis untuk machine learning dan deep learning. Jadi di sini GIS-nya lebih banyak berperan untuk AI. Sedangkan AI for GIS, AI-nya lebih banyak berperan. Jadi misalnya untuk kegiatan attribute collecting yang dia memanfaatkan object detection dari kamera handphone gitu ya. Jadi kita tinggal arahkan handphone kita ke objek tertentu, nanti dia bisa detect ini kira-kira objek apa sih. Nah, itu adalah salah satu case dari AI for GIS, dan itu juga disupport di Supermap. Kita ada produk mobile yang dia bisa support untuk melakukan object detection menggunakan AI ini. Lalu untuk survey and mapping, misalnya untuk mengukur suatu objek menggunakan AI, itu juga bisa di Supermap. Lalu AI kartografi, ini sebenarnya konsepnya migrasi style dari reference picture ke map kita. Ini harusnya kalian udah pernah coba juga di kayaknya belum sih ya di exercise yang pernah di chapter sebelumnya, di stage training sebelumnya, tapi ada beberapa training yang kita sebelumnya di YouTube Supermap udah pernah bahas tentang AI kartografi. Jadi intinya kita ada reference picture, kita ambil warna-warna template-nya, kita apply ke map kita. Lalu ada AI interaction. Jadi ini contohnya adalah untuk interaksi antara human sama peta. Jadi kalau misalnya kita ada peta kayak di monitoring dashboard itu yang layarnya besar banget, terus kita pengen melakukan interaksi tanpa menyentuh langsung dari layar itu. Jadi misal kita arahkan tangan ke kanan, ke kiri, nanti petanya ikut gerak, itu juga bisa di Supermap gitu. Nah, tapi untuk hari ini kita akan lebih fokus ke yang GeoAI. Jadi GeoAI di Supermap ini manfaatnya bisa untuk object detection, feature extraction, binary classification, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih detail setelah ini. Oke. Nah, di Supermap, GeoAI sendiri itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Ada untuk spatial statistik, spatial machine learning, dan spatial deep learning. Nah, untuk topik training hari ini, kita nggak akan bahas semuanya ya. Kita akan bahas khusus yang spatial deep learning. Mungkin aku bahas sekilas saja untuk yang spatial statistics dan machine learning. Jadi untuk spatial statistik itu dia lebih mengintegrasikan antara analisis statistik dengan spasial. Jadi kalau kalian pasti harusnya pernah dapat mata kuliah statistik ya. Nah, itu kan mungkin lebih ke konsep dasar tentang gimana sih distribusi data, gimana sih kita harus menganalisis sebaran data dan lain sebagainya. Nah, di sini itu kita integrasikan dengan geospasial. Dan itu kita ada beberapa tools yang sudah ready, tinggal dipakai untuk melihat pola-pola atau behavior data-data spasial kalian. Jadi misal untuk melihat karakteristik dari persebaran datanya, lalu melihat pola dan regresi, ini tuh bisa bermanfaat untuk prediksi ya. Jadi kalau kita udah masuk ke regresi, itu kan kita bisa mendapatkan semacam model matematis untuk menentukan prediksi berdasarkan behavior data sebelumnya. Lalu untuk interpolasi, jadi kita mengestimasi nilai-nilai di area yang tidak tercover oleh data lapangan. Lalu juga untuk geographical distribution, ini sebenarnya kurang lebih sama seperti yang pertama. Lalu yang kedua ada machine learning untuk clustering, classification, dan regression. Ini sebenarnya konsepnya adalah kita sebenarnya sama seperti statistik ya, kita kurang lebih melihat behavior data, tapi lebih ke untuk data-data yang sangat banyak. Jadi kalau kita datanya masih sedikit, itu kita nggak perlu masuk ke machine learning atau deep learning. Tapi kalau kita udah masuk ke data yang banyak sekali, tentu butuh sebuah teknologi yang dia bisa support menghandle data-data tersebut, baik secara performance maupun dari sisi capability analisisnya.
itu kita baru masuk ke machine learning. Nah, untuk hari ini kita masuknya ke deep learning. Jadi seperti yang tadi aku singgung sedikit, perbedaan mendasar machine learning dan deep learning adalah dari jumlah datanya, salah satunya. Tapi sebenarnya ada banyak. Ada hal lain yang membedakan antara machine learning dan deep learning. Tapi overall sebenarnya yang cukup membedakan adalah performance untuk handle data. Itu deep learning lebih bagus untuk menghandle data yang lebih banyak daripada machine learning. Nah, di sini kita ada dua hal yang perlu kalian ketahui. Ada yang namanya 3D data analysis dan image analysis. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita nggak akan bahas dua-duanya. Secara teknisnya kita bahas yang image analysis saja. Nah, di geospatial deep learning yang ada di Supermap, itu konsep dasarnya ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Ini mungkin kalian akan bertemu dengan terminologi yang belum pernah kalian dengar sebelumnya, dan ini sangat saintifik. Jadi silakan dieksplor sendiri di luar training hari ini, supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi geospatial deep learning introduction, yang pertama, deep learning sendiri ini kita akan gunakan untuk menganalisis secara spasial berdasarkan algoritma deep learning. Algoritma deep learning itu seperti apa? Itu kompleks ya, itu cukup banyak metode yang bisa support untuk deep learning. Dan bahkan untuk metode-metodenya itu penggunaannya harus disesuaikan dengan jumlah datanya, dengan behavior datanya, dengan apa sih goals yang ingin kalian capai, apakah ingin klasifikasi, apakah ingin menghitung jumlah objek, apakah yang lainnya, itu nanti ada metode-metode khusus yang perlu kalian tentukan terlebih dahulu sebelum menganalisis datanya. Dan di Supermap, kita ada beberapa hal yang diimplementasikan dalam geospatial deep learning. Ada multidimensional fusion, ada correlation analysis, and in-depth mining of complex spatiotemporal. Ini dan juga kita menggunakan metode CNN. Jadi deep learning algoritma yang CNN ini kita pakai untuk menganalisis image menggunakan Supermap iDesktop gitu. Ini sebenarnya yang paling banyak digunakan adalah CNN atau Convolutional Neural Network. Oke. Seperti yang tadi sudah disinggung, jadi ada 2 yang bisa dicapai menggunakan geospatial deep learning. Ada 3D data analysis dan yang kedua ada image analysis. Di 3D data analysis kita bisa mengekstraksi bangunan berdasarkan footprint. Jadi analisis detection-nya itu tidak semerta-merta dilakukan langsung di objek 3 dimensi. Seperti kalau misalnya kalian punya DSM gitu ya. DSM itu kan kita bisa visualisasikan secara 3D kita tinggal open di 3D scene gitu. Tapi sebenarnya konsepnya pengekstrasian feature-nya itu dilakukan dari footprint-nya. Jadi dari footprint bangunan. Jadi kalau misalnya bangunan kan biasanya dia dari footprint terus diekstrut berdasarkan ketinggian sampai ke ketinggian tertentu. Jadi kita nanti bisa dapat model 3D-nya. Nah, itu kita detect footprint-nya. Detect footprint-nya, kalau kita sudah dapat footprint-nya, nanti footprint tersebut kita clamp atau kita tempelkan ke objek 3D untuk keperluan display. Itu untuk yang 3D. Yang kedua ada image analysis. Image analysis kalau di Supermap ada beberapa hal yang bisa dicapai. Ada untuk object detection, ada scene classification, binary classification, multi classification, dan object extraction. Nah, mainly yang paling membedakan dari kedua ini adalah dari datanya. Kalau 3D, kita support untuk 3D, yang image analysis itu untuk 2 dimensi saja. Gitu. Nah, untuk yang 3D nih contohnya. Jadi, maaf. Jadi untuk extract building footprint dari data objek gitu. Jadi dari data objek itu, kita sebenarnya mengekstraksi bangunannya, itu tidak semerta-merta dari 3D modelnya langsung, tapi kita dari footprint. Footprint itu apa? Jadi bagian bawah dari bangunan ya, dari bawah bangunan, terus nanti kita tempelkan. Jadi footprintnya nanti kan mungkin dalam bentuk 2 dimensi semuanya. Nanti kita tempelkan ke 3D modelnya. Jadi kita bisa dapat display yang seperti ini. Mungkin kalau kalian udah pernah mengerjakan chapter challenge yang bahas tentang objek, itu kan ada bikin monomer. Di monomer itu kita bisa menempelkan vektor data ke 3D model kita untuk keperluan display, untuk keperluan query. Nah, itu salah satu step setelah kita berhasil mendeteksi objeknya setelah menggunakan GeoAI di Supermap untuk footprint bangunan. Gitu. Lalu
Ada juga object detection. Jadi kalau object detection ini dia lebih untuk keperluan menghitung jumlah objek berdasarkan lokasi. Jadi kan biasanya ada dua nih yang paling terkenal tentang image analysis. Ada object detection, ada object extraction. Bedanya kalau object detection, main goals-nya adalah untuk menghitung jumlah berdasarkan geometri, berdasarkan aspek posisinya. Sedangkan kalau extraction itu dia untuk mengekstraksi bentuknya. Jadi kalau kalian pernah cobain supervised unsupervised analysis, itu kan kita bisa generate feature shape ya. Kita bisa generate bentuk objek aslinya. Jadi kalau misalnya bangunan nanti kotak, misalnya jalan ya nanti ngikutin bentuk jalan, itu extraction. Nah, tapi untuk object detection ini mainly untuk keperluan menghitung objek. Ini contohnya case untuk di kelapa sawit, lalu juga untuk bangunan dan lain sebagainya. Lalu ada object extraction. Jadi seperti yang tadi disinggung, kalau object detection itu untuk mendeteksi objek. Jadi bukan mendeteksi bentuk objek, tapi mendeteksi objek saja berdasarkan lokasi. Sedangkan kalau extraction, kita bisa dapat bentuknya juga. Jadi kayak ini, mungkin dia secara geometri bentuknya tidak sebaik kalau kita detection ya. Kalau detection kan dia bagus kotak-kotak gitu. Tapi kalau di extraction, dia mengikuti objek aslinya gitu. Dan untuk keduanya sama-sama bisa untuk digunakan menghitung jumlah tentu saja. Lalu ada binary classification. Jadi kalau di binary classification ini, sebenarnya untuk klasifikasi itu ada dua di Supermap, binary dan multi classification. Perbedaannya kalau binary dia hanya bisa digunakan untuk mendeteksi satu objek. Sebenarnya pada dasarnya secara teknis dua. Jadi satu yang sesuai dengan yang kita minta, yang kedua adalah yang tidak termasuk yang kita detect. Jadi kalau di sini case-nya kita mendeteksi objek bangunan, nanti output-nya akan ada sebuah raster data, raster file yang dia memiliki dua value saja. Jadi ada pixel-pixel yang dia bernilai 1, itu artinya dia merupakan objek yang kita deteksi, dan pixel-pixel yang dia bernilai 0. Itu artinya dia bukan objek yang kita deteksi. Jadi kalau di sini case-nya yang building nanti dia raster digital number-nya bernilai 1, kalau yang others dia nilainya 0. Gitu. Jadi hanya untuk mendeteksi satu variety saja. Nah, kalau di multiple classification dia bisa lebih dari satu gitu. Jadi kalau lebih dari satu, misal ini contohnya kita mau detect bangunan, badan air, lahan hijau atau hutan dan lain sebagainya, kan lebih dari satu objek itu kita juga bisa detect. Jadi nanti hasilnya akan ada berbagai macam variasi digital number gitu. Jadi kalau mungkin yang belum pernah mendapatkan mata kuliah perbedaan raster vektor, kan kalau di raster itu terdiri dari pixel-pixel, dan tiap pixel ada nilai unique value digital number-nya yang merepresentasikan real world gitu. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang image analysis, lebih tepatnya untuk live demonstration hanya yang object detection. Karena sebenarnya untuk step-step achieve object detection, sim classification, binary classification, dan yang lainnya untuk yang image analysis ya, itu sama untuk di proses pertama dan kedua. Jadi kita sebenarnya ada 3 step yang akan dilakukan untuk melakukan analisis GeoAI di Supermap. Dan step pertama dan kedua itu sama semua untuk image analysis. Untuk yang ketiga, yang terakhir nanti beda. Jadi kayak gini. Oh, mungkin nanti aku akan sambil jelaskan di slide berikutnya ya. Ini untuk software-nya. Jadi selama ini kan kalian untuk di training basic dan profesional kalian masih pakai yang .NET, supermap.net. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan Supermap yang X. Ini dia support untuk dioperasikan tidak hanya di Windows, tapi juga di Linux, dan juga support Python environment. Jadi untuk .NET, Supermap yang biasanya kalian pakai, itu dia tidak support untuk Python, dan dia hanya bisa di Windows. Jadi karena kita nanti GeoAI-nya itu menggunakan Python environment, jadi kita akan menggunakan yang iDesktop X gitu. Nah, yang pertama kalian harus install adalah Supermap iDesktop X. Ini dia yang latest version ya, yang versi terakhir 10.1.1. Terus juga harus download
machine learning resource. Jadi nanti machine learning resource ini isinya ada satu folder machine learning resource yang dia tinggal di copy di IDESTOPX. Dan yang ketiga ada Miniconda GPU. Jadi nanti Python environment-nya kita ambil dari sini. Gitu. Dan ini sebenarnya semuanya untuk yang pertama dan yang kedua ada di websitenya Supermap. Untuk yang ketiga nanti aku bantu share di akhir sesi. Gitu. Nah, untuk hardware requirement, jadi memang untuk training yang kelas advance, itu kenapa kita tidak meminta kalian untuk submit hasil, karena memang membutuhkan spesifik komputer yang lebih tinggi gitu. Tapi sebenarnya untuk yang kemarin, untuk yang iPortal dan iServer, itu bisa-bisa aja untuk menggunakan komputer yang biasa dimiliki mahasiswa ya, tapi mungkin performance-nya sedikit lambat. Tapi jadi kalau misalkan udah SSD itu nggak apa-apa, kalian bisa. Tapi untuk GeoAI ini memang dia butuh spesifikasi komputer yang luar biasa. Jadi untuk GPU card-nya butuh yang bagus, minimal VRAM-nya 12 GB dan RAM-nya 32 GB. Jadi kalau misalnya spesifikasi komputer kalian di bawah ini, itu kalian nggak bisa running, nggak bisa execute proses analisis GeoAI-nya. Jadi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman untuk hari ini sih cukup apa namanya, kalau misalnya komputernya nggak memenuhi ya cukup tahu aja sih kira-kira gimana sih konsepnya GeoAI gitu. Kalau misalnya nggak bisa, jangan dipaksakan karena pasti nggak akan jalan nanti prosesnya. Nah, proses nomor 0. Jadi sebelum kita masuk melakukan analisis, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Jadi kan tadi kalau kalian lihat ada tiga software yang harus kalian punya. Yang pertama adalah IDESTOPX, yang kedua machine learning, dan yang ketiga adalah machine learning resource, dan yang ketiga adalah Miniconda 3 GPU. Jadi ini kan masing-masing masih belum terkoneksi nih satu sama lain. Jadi kita perlu konfigurasi terlebih dahulu. Kita perlu mengkoneksikan antara IDESTOPX dengan machine learning resource dengan GPU-nya juga. Miniconda GPU. Nah, yang pertama konfigurasi yang kita lakukan adalah konfigurasi untuk machine learning resource-nya. Ini mudah sekali. Jadi nanti hasil download file resource ML-nya itu tinggal kalian copy ke directory file IDESTOPX. Tinggal di copy aja. Udah. Nah, sedangkan untuk yang setting Minicondanya itu nanti akan ada Python setting gitu di IDESTOPX, terus kalian define di mana kalian menyimpan directory Python application dan juga kondanya. Itu nanti tinggal di define aja sih directory-nya, terus diklik OK, nanti bakal otomatis ke konfigurasi gitu. Nanti mungkin aku sambil tunjukin juga. Nah, terus sebelum kita masuk ke live demonstration-nya, ada satu hal yang perlu kalian benar-benar ingat-ingat dan paham, karena ini bakal dibahas selama keberjalanan training. Jadi untuk GeoAI di Supermap, ini sebenarnya common things juga sih. Jadi untuk AI di yang lainnya, itu pada dasarnya flow-nya seperti ini. Nah, mungkin perbedaan terminologi aja. Tapi kalau di Supermap, kita menyebutnya seperti ini. Jadi yang pertama, kita akan melakukan data akuisisi dan preparation. Jadi data akuisisi di sini itu tidak menggunakan Supermap ya. Jadi kalau misalnya kalian mau detect imagery gitu, terus imagery-nya hasil dari akuisisi pakai drone sampai dapat ortofotonya, itu kan diperoleh dari software lain. Tapi setelah itu untuk preparationnya untuk membuat training data itu dilakukan di Supermap. Karena AI kan konsepnya kita mengajari mesin, kita mengajari supaya mesin tersebut paham apa yang kita minta, supaya dia bisa melakukan analisisnya sendiri gitu, untuk mempermudah keperluan kita. Jadi proses yang pertama kita lakukan adalah membuat training data. Training data ini fungsinya untuk mengajari mesin supaya kita bisa membuat model. Nah, baru nanti di step kedua kita akan membuat model. Model ini merupakan tahapan yang paling lama dan paling tricky, karena akan ada banyak parameter yang perlu kalian setting, dan dia tidak ada metode yang saklek gitu. Jadi kalian memang perlu trial and error untuk menemukan nilai parameter yang pas untuk data kalian. Karena kan case-nya sangat beragam ya kalau kita bahas tentang AI. Data-datanya kan sangat bervariasi. Kalau mungkin kita bahas ini aja deh, deteksi kelapa sawit. Kelapa sawit
kelapa sawit itu sendiri bentuknya kan bisa aja beda-beda berdasarkan umurnya. Lalu tiap-tiap organisasi, tiap-tiap lembaga dia mengakuisisi dengan metode yang berbeda, akurasinya berbeda. Lalu luasan areanya juga beda. Jadi kita perlu menentukan parameter-parameter AI yang tepat untuk membuat model AI yang paling optimum supaya hasilnya nanti juga yang paling baik gitu. Ini paling tricky, paling lama yaitu membuat model data. Baru setelah kita mendapatkan model data, kita mengimplementasikan model data ini ke imagery yang mau kita detect gitu. Jadi untuk case-nya misal kita punya sebuah area kebun kelapa sawit seluas 10 hektar, seluas 10 hektar. Terus kita mau detect objek-objek kelapa sawit di dalamnya. Nah, kalau kita menggunakan AI, itu kita cukup membuat training datanya, itu tidak perlu ke semua imagery-nya, sebagian kecil saja. Yang penting objek di dalam training data itu, dia merepresentasikan tiap variasi dari objek yang akan kita detect. Maksudnya gimana? Jadi misal, di real case-nya ada 5 variasi kelapa sawit yang mau kita detect. Nah, maka kita perlu membuat training data yang dia cover 5 variasi tersebut. Jadi jangan sampai kita yang mau kita detect ada 5 variasi, tapi kita di training datanya cuma berhasil bikin 4 variasi aja. Itu nanti nggak akan masuk. Itu nanti akan memberikan hasil yang tidak baik. Jadi konsep dari training data ini kalian harus membuat training data yang dia mewakili setiap variasi dari objek yang akan kalian deteksi gitu. Nah, nanti baru kalian bikin model trainingnya. Di sini ada banyak parameter AI yang akan di-define. Dan juga yang terakhir, kalian implementasikan model AI itu ke objek yang mau kalian detect. Jadi kalau tadi kan kita cuma bikin training datanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari keseluruhan. Nah, nanti kalau modelnya udah bagus, kalian implementasikan model ini ke keseluruhan imagery gitu. Kurang lebih. Gini, jadi kalau tadi aku ceritakan ada banyak parameter yang perlu di-define di model training. Jadi untuk di sample generation atau ini pas di proses training data, itu kalian cukup mendefinisikan paling picture size. Jadi picture size itu adalah jadi nanti di training data itu kita semacam memotong-motong imagery kita supaya dia menjadi lebih kecil. Nah, ini nanti picture size ini yang digunakan untuk membuat model training gitu. Terus habis itu define training datanya itu dalam bentuk vektor, lalu kita paling hanya define field-nya dan penyimpanannya di mana gitu. Paling parameter yang di-define yang paling mungkin tidak terlalu familiar kalian yang picture size-nya aja. Tapi di model training ada banyak parameter yang perlu didefinisikan seperti epoch-nya, epoch ini iterasi, batch size ini dalam satu kali tahapan analisis ada berapa gambar nih yang mau kalian masukkan ke model neural network-nya. Lalu ada learning rate, ini juga mempengaruhi hasilnya, tapi ada beberapa angka yang default yang biasa digunakan untuk object detection itu berapa, untuk classification itu berapa. Lalu ada logpath, logpath ini lebih untuk kita define apa aja sih yang sudah dilakukan selama pembuatan model training ini dan parameternya apa saja. Karena kan nanti kita biasanya real case-nya itu kita mengerjakan kita membuat lebih dari satu model training karena kita melakukan pengulangan untuk tahu model training mana nih yang paling optimum. Nah, itu nanti log-nya itu bisa kita simpan historinya. Lalu menyimpan hasilnya juga. Dan yang terakhir kita kalau misalnya model trainingnya sudah bagus, tinggal kita implementasikan di imagery yang mau kita analisis gitu. Oke, mungkin sambil jalan aku sambil share screen. Ada stopnya. Jadi ini iDesktop yang akan kita pakai adalah iDesktop X. Berbeda ya tampilannya dengan yang iDesktop.net yang biasa kalian pakai. Sebenarnya untuk warna sih bisa diganti nanti. Kalian mau pakai warna biru, sky blue kayak yang di iDesktop.net itu juga bisa nanti diganti di sini. Tapi defaultnya dia bakal yang black. Gitu. Nah, pertama aku akan kasih tahu tentang Python configuration. Jadi kalau kalian pergi ke start, ada proofs, ada Python.
Nah, di sini kalian default-nya akan disetting menggunakan apa yang ada di bawaan iDesktop X. Tapi kita perlu custom dengan define yang Python yang kalian download dan Conda yang linknya udah aku share tadi ya. Nah, ini tinggal kalian add access environment, terus kalian define Python path-nya di mana. Yang formatnya .exe, kita klik open, nanti dia juga bakal otomatis nge-direct ke directory untuk yang Conda. Kalau kalian klik OK, sebenarnya aku udah define. Nanti kalian tinggal klik OK, dan nanti akan muncul Python versi berapa yang muncul di sini. Nanti sebenarnya aku akan share tutorialnya juga di akhir. Jadi kalian tinggal ikutin tutorialnya untuk mengkonfigurasikan Python environment. Nah, kalau misalnya kalian nggak konfigurasi Python environment-nya, itu nanti tidak akan bisa menggunakan fitur-fitur GeoAI Supermap karena kita semuanya Python based ya. Gitu. Nah, sebenarnya untuk hari ini tutorialnya saya tidak akan running live karena keterbatasan waktu. Jadi untuk AI, kan tadi saya cerita yang paling lama itu membuat model ya, membuat model training. Itu bisa take kayak 30 menit gitu. Jadi daripada kita bengong 30 menit, jadi mending saya siapkan dulu datanya, terus nanti tinggal saya tunjukkan step-stepnya seperti apa. Di sini saya udah ada existing workspace yang berisi data-data yang akan digunakan. Saya close saja. Nah, ini saya udah buat mapnya sebenarnya, jadi tinggal saya buka. Oke, saya matikan. Nah, ini saya ada sebuah imagery yang dia memotret bandara ya, seperti bandara gitu. Nah, di sini kita akan melakukan object detection untuk menghitung jumlah pesawat. Jumlah pesawat yang ada di dalam imagery ini. Nah, pertama-tama yang kita lakukan tadi adalah kita membuat training data. Oke, kita balik ke presentasi. Pertama-tama yang kita buat adalah membuat training data. Hal yang perlu kalian ketahui yang pertama, datanya harus dalam format .tif atau IMG. Terus dia support untuk RGB channel. Terus habis itu sudah terdefinisi sistem koordinatnya dan 8 bits ya imagery-nya gitu. Lalu stepnya untuk melakukan training data, yang pertama kita akan membuat sebuah vektor dataset. Pasti tahu ya caranya, tinggal klik kanan dari data source, terus create new dataset. Itu di dalam data source yang ada di Supermap. Terus nanti vektor file itu kita akan digit ke objek yang akan kita deteksi. Bukan kita deteksi, ke objek yang kita anggap dia merepresentasikan tiap variasi dari objek yang akan kita deteksi. Jadi konsepnya training data pokoknya harus mewakili setiap variasi objek yang akan kita deteksi. Terus kita beri label. Nah, untuk di object detection, karena dia hanya untuk menghitung objek, jadi nanti labelnya akan sama semua. Tapi kalau untuk case yang multi classification kan dia bisa mendeteksi lebih dari satu objek ya, misal untuk deteksi rumah, untuk deteksi lapangan, untuk deteksi jalan, itu nanti labelnya itu ditulis menyesuaikan dengan objek yang merepresentasikan. Lalu baru kita yang terakhir membuat training datanya. Gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke iDesktop X. Nah, pertama kita akan membuat dataset vektor. Kita klik kanan di sini misal. Isi saja, klik kanan, new dataset. Lalu kita akan buat region, misalnya namanya label rain. Oke. Nah, kalau kita buat kan, tadi saya nggak define coordinate sistemnya ya, jadi dia masih no projection. Yang lain, dari yang plain saja, dari yang plain imagery, oh nggak bisa.
Jadi kita copy yang dari, ini saya sebenarnya udah ada data yang lainnya, jadi nggak apa-apa kita pakai yang itu aja. Misal dari yang ini. Oke, karena tidak ada, jadi kita define manual saja. Kita define dia ke WGS 1984. Tuh, klik OK. Nah, sekarang dia sudah ada koordinat sistemnya, yang sebelumnya kita hapus saja. Lalu kita import ke map window. Kita import ke map window, dia masih tidak punya data ya. Jadi record datanya masih 0. Lalu kita sekarang akan digit. Kita akan digit dengan cara double klik. Seperti biasanya nanti object operation menunya akan aktif, kita klik yang region. Nah, untuk membuat training data itu harus digit menggunakan yang right angle rectangle, yang pakai yang ini. Jadi kita nggak bisa freestyle mendigitnya. Jadi kita harus pakai yang right angle rectangle. Nah, ini akan mempermudah proses digitasi karena nanti posisi dari rectangle-nya untuk semua hasil digitnya itu sama. Misal gini. Dan kita digit semuanya sampai mewakili seluruh imagery yang ada di sini ya. Dan seluruh pesawat yang ada di sini. Jadi untuk kits ini variasi pesawatnya itu adalah yang pertama secara ukuran. Secara ukuran kan dia beda-beda, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, itu kita harus pastikan kita mendigit semuanya. Jadi jangan sampai ke-skip satu variasi karena nanti hasilnya akan tidak baik. Lalu secara arah juga, kan secara posisi dia ada yang menghadap ke utara, ke selatan, dan lain sebagainya, itu pastikan juga terwakili di training datanya. Gitu. Nah, di sini saya sudah membuat label untuk semua objek pesawat yang ada di dalam imagery ini. Nah, satu hal yang kalian perlu ketahui juga adalah karena kita menggunakan image ini, citra ini untuk membuat training data, training model, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalian skip untuk mendigit objek yang akan digunakan sebagai sampel. Jadi karena di sini hasilnya ada pesawat nih. Di sini ada pesawat tapi kalian tidak digit gitu. Nah, itu jangan sampai karena itu nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Jadi kalau misalnya satu area sudah ditetapkan sebagai training data areanya, itu kalian harus pastikan digit semua objek yang mewakili objek yang akan kalian deteksi. Jadi jangan sampai ada yang skip. Gitu. Nah, setelah kita mendigit, setelah kita digit semuanya, itu hasilnya akan ternyata ada 108. Ada 108 pesawat di dalam imagery ini. Ada 108 pesawat. Nah, kita jangan lupa tambahkan satu field baru, namanya kategori, atau bebas, boleh label atau apapun, terserah, yang dia berisi informasi berisi informasi kategori objek tersebut. Ini keperluannya untuk label. Dan untuk di object detection, kategorinya pasti sama semua. Tapi untuk di multi classification, kategorinya itu bisa lebih dari satu, karena kita mendeteksi lebih dari satu objek gitu. Caranya mudah ya, tinggal kalian kalau pergi ke properties, itu kan nanti bisa add new field. Misalnya ini tinggal kalian ganti namanya, nanti akan muncul di sini. Gitu. Nah, setelah kalian, ini aku hapus saja tadi. Nah, setelah kalian membuat label untuk kategori objeknya, sekarang kita bisa masuk ke pembuatan training data. Jadi, kalau kita ke toolbox, ada machine learning, ada imagery analysis. Di sini ada create training data. Di create training data ini, kalian pertama akan diminta untuk import sample image. Nah, sample image di sini adalah sample image yang digunakan untuk membuat training sampel ini ya. Jadi ini harusnya ada di dalam, ini bukan di dalam data source plane, imagery-nya namanya plane. Lalu sample tag.
Sampel tag adalah hasil digitasi kalian tadi ya untuk membuat training data yang merah ini. Ini kan dia tersimpan di dataset label, di bawah data source label yang ini. Oke, sudah benar. Sekarang kita masuk ke picture size. Jadi picture size ini nanti kita akan memotong-motong image supaya jadi kecil-kecil. Nah, lalu memproduksi data dalam format tertentu untuk keperluan neural network-nya gitu. Jadi mungkin nanti aku akan kasih tahu kira-kira gimana sih bentuknya. Dia hanya akan memotong-motong image yang ada sampelnya. Jadi kalau misalnya untuk area yang seperti di sini ya, area yang di sini itu kan dia tidak ada objek pesawatnya. Jadi tidak akan terpotong, tapi dia hanya akan memotong area yang ada sampelnya saja. Gitu. Jadi di sini kita untuk rows-nya, rows dan columns ini dia satuannya pixel. Semakin kecil, maka semakin kecil nilai picture size-nya, maka nanti gambarnya akan semakin kecil ya pasti. Dan itu akan meningkatkan, dan itu akan berbanding terbalik dengan waktu. Jadi semakin kecil, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Gitu, karena kan kita jadi gambar sampel. Kita perlu digunakan untuk membuat training model ya nanti di next step gitu. Jadi untuk defaultnya biasanya itu adalah 640, 512. Jadi tapi pada kali ini kita akan menggunakan yang 512. 512. Nah ini juga kalian perlu coba-coba nih kira-kira mana sih yang paling baik, karena kalau misalnya citranya, kalau misalnya ini kan objeknya pesawat ya, tapi kalau misalnya kayak sawit gitu, kayak sawit itu kan ukurannya lebih kecil nih daripada pesawat. Jadi kira-kira harus menggunakan rows dan column berapa yang supaya hasilnya optimum. Itu nanti ada tips and triknya sih biasanya. Ada beberapa orang yang sudah pernah mengetahui kira-kira picture size yang paling optimum itu berapa gitu. Jadi kalau common-nya sih biasanya 640 kali 640, tapi kita sekarang pakai yang 512 karena imagery-nya kecil. Lalu untuk training data usage, kita akan gunakan untuk object detection ya. Pada kali ini kita pilih object detection, lalu class field. Nah, class field ini adalah yang kategori tadi, si label. Jadi kita pilih yang kategori. Nah, di sini ada other parameter setting. Kalau kita cek, kita bisa define further parameters. Nah, parameter yang lebih lanjut. Tapi di sini kita tidak akan uncheck karena untuk pembuatan training data awal itu tidak perlu mendefine other parameter ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah membuat training data, terus kalian tambahin lagi training datanya karena kalian anggap kurang. Tapi kalau misalnya kita generate baru, itu akan takes time. Jadi kalian mau semacam mengkombinasikan, menggabungkan antara training data yang baru dengan training data yang existing. Itu kita bisa define nanti di sini. Tuh. Lalu ini jadi karena masih awal jadi tidak perlu dicek. Lalu untuk resultnya tinggal kalian define outputnya ada di mana. Misalnya di sini. Lalu data name-nya apa? Gitu. Nah, ini aku nggak akan run ya. Jadi intinya prosesnya adalah seperti itu. Yang perlu kalian cari dan coba-coba adalah menentukan picture size-nya. Tapi yang common, yang paling umum biasanya 640. 512 juga lumayan common. Gitu. Lalu kalian execute, kalian run, nanti kalian akan dapat folder sebagai berikut. Kayaknya aku buka dulu foldernya. Nanti akan dapat sebuah folder dengan nama yang sama seperti yang telah kalian define tadi. Kalau aku tadi namanya training data, nanti akan ada 3 folder annotations, image, dan image assets, dan ada 1 training data dalam format SDA. Nah, kalau kalian cek di annotation, dia ada XML, ini dia menyimpan informasi dari potongan-potongan picture kalian. Potongan picture itu seperti berikut. Nah, ini tadi seperti yang telah aku sampaikan, dia hanya akan memotong wilayah yang ada objek pesawatnya. Seperti contohnya yang ini. Ini ya. Walaupun pesawatnya tidak utuh gitu kan. Dia hanya 75% lah.
seperti ini, tapi dia tetap akan terpotong. Pokoknya sekecil apapun ada objek di dalamnya, dia akan potong. Tapi kalau tidak ada sama sekali, dia tidak akan potong imagery kalian. Karena dia nggak akan bermanfaat untuk pembuatan training model di step selanjutnya. Gitu. Jadi dia hanya, yang pertama dia akan memotong sesuai size yang telah kalian define tadi. Kalau tadi aku kan define-nya 512 ya, 512. Terus dia akan memotong sebesar itu sesuai, dan pasti ada training sampel di dalamnya, karena kalau nggak akan dipotong. Tuh. Nah, ini dia tersimpan di image. Gitu sih untuk hasil yang object detection. Nah, belum selesai ya, sekarang kita masuk ke step berikutnya. Aku jelaskan dulu di PPT-nya. Nah, di yang kedua, step yang kedua adalah model bidding and management. Jadi, di model bidding and management, ini kita akan define berbagai macam parameter AI seperti epoch. Epoch ini adalah waktu iterasi. Jadi kan semakin lama epoch yang kalian define, kalau ini aku epochnya 10, berarti akan diiterasi 10 kali. Semakin lama biasanya semakin bagus. Tapi kadang sebenarnya dia mentok sampai di iterasi keberapa, itu hasil setelahnya bakal sama. Itu ada juga case yang seperti itu. Jadi kalian perlu tentukan berapa. Tapi untuk di awal sih biasanya kita coba yang paling rendah dulu 10, lalu kita tambahin 20, 30, sampai ternyata pas di 40, wah hasilnya sama aja seperti yang iterasi 30. Jadi sepertinya nggak perlu sampai 40, 30 udah cukup. Itu perlu dicoba-coba. Lalu ada batch size. Batch size ini, kan tadi kita sudah memotong-motong gambar ya, memotong-motong gambar kita sesuai dengan picture size yang telah kita tentukan. Nah, nanti picture size ini kita akan masukkan ke neural network kita. Neural network apa? Itu silakan dicari ya. Pokoknya ini adalah algoritma yang dipakai di deep learning. Di neural network kita akan masukkan. Nah, di sini ada batch size. Batch size ini adalah, jadi kita sekali memasukkan picture kita ke neural network, ini mau berapa picture? Kalau misalnya kita satu, berarti nanti kita masukinnya satu picture ke neural network, ke algoritma neural network. Terus kalau misalnya kita define 2, berarti sekali implementasi ada 2 picture yang kita masukkan ke neural network. Ini nanti pengaruhnya ke berapa lama proses yang diperlukan. Tapi juga kembali lagi ya, kalau misalnya spesifikasi komputernya tidak terlalu tinggi, kalau kalian define-nya banyak batch size-nya, ya nanti yang ada mungkin malah nggak bagus hasilnya. Jadi kalau misalnya spesifikasi komputernya sih normal biasa saja, mungkin satu-satu sudah cukup. Lalu ada learning rate atau tingkat pembelajaran. Jadi kalau di learning rate ini, jadi semakin besar, itu perubahan ke variabel juga semakin besar. Nah, sebenarnya untuk learning rate itu ada beberapa nilai yang default. Jadi kalau di Supermap, untuk object detection itu ada sendiri, untuk feature extraction itu ada sendiri gitu. Jadi itu sebenarnya udah ada beberapa angka yang default. Jadi kalian nggak perlu coba-coba sih, tapi kalau mau coba-coba juga bisa. Lalu ada training logpath. Jadi kalau ini kita tinggal buat satu folder baru, terus kita directin ke sana. Terus ada load pretrain model. Jadi untuk pembuatan model pun kita juga bisa membuatnya lebih dari satu kali. Jadi kalau misalnya udah buat yang pertama nih, ternyata tidak bagus. Terus kita pengen menggunakan existing model kita untuk dipakai pembuatan model selanjutnya. Itu kita bisa load pretrain model. Lalu mendefinisikan directory untuk penyimpanan filenya di result data. Oke, mungkin aku langsung saja buka iDesktop X-nya. Oke. Nah, di sini ada model training ya. Kita klik. Nah, di sini ada training data path. Nah, training data path adalah training data yang sudah kalian buat di proses create training data. Kalian define directory filenya. Itu harusnya yang ini. Directory filenya saja. Yang ini. Select. Terus habis itu di parameter setting kita define usage-nya untuk apa. Misal untuk object detection. Lalu ada configuration file. Nah, configuration file ini dia sudah ada di machine learning resource ya. Jadi kan kalian tadi diminta juga untuk download yang resource ML. Kalian download di sini. Sini ada trainer config. Kalian pilih yang object detection
yang ini. Kalian pilih yang ini, terus klik open. Oke, terus sekarang kita define epoch-nya. Nah, untuk epoch-nya, biasanya sih untuk awal kita coba yang paling rendah dulu, karena kan semakin besar epoch-nya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, kita coba yang paling rendah, misal kita pilih yang 10, size-nya kita pilih default saja, dan learning rate-nya kita pilih default. Lalu untuk training log-nya, saya sudah buat satu folder namanya log, saya pilih. Kalau kita klik load pre-train model, maka kita akan diminta untuk import existing model kita yang mau kita gunakan, kita kombinasikan dengan model training yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian sudah buat sebuah model training dengan epoch 10, terus kalian mau bikin 20. Nah, itu nanti kalian bisa menggunakan model training yang sebelumnya, di-define di sini, gitu. Tapi sekarang karena step pertama ya, kita baru pertama bikin training model, jadi kita nggak usah cek yang load pre-train model. Lalu outputnya mau disimpan di mana? Misal di sini, select, dan ini adalah nama modelnya. Ini nanti akan jadi nama folder. Lalu nanti kalian perlu untuk run. Kalian run. Nah, ini karena prosesnya lama, jadi aku skip. Aku beritahu hasilnya. Maka nanti akan dapat hasil sebagai berikut. Jadi ada satu folder variabel dan 2 file pb file dan sdm. Sebenarnya aku mau menjelaskan yang SDM saja. Jadi untuk yang SDM ini yang akan digunakan di next step, yaitu di saat kita model inference. Nah, maka dari itu pastikan kalian nanti import yang benar ya, yang .sdm. Ini nanti akan digunakan, yang lainnya sebenarnya digunakan, tapi yang diimport tetap yang SDM saja. Gitu. Kita balik lagi ke iDesktopX. Sekarang kita masuk ke objek ke model inference. Oke, kita balik ke PPT. Model inference ini akan menjadi step paling akhir. Ketika kalian sudah memastikan bahwa modelnya sudah bagus, itu tinggal kalian model inference-kan ke imagery yang mau dianalisis. Nah, parameter yang di setting sebenarnya hanya threshold yang paling utama ya. Jadi threshold ini adalah nilai batas. Jadi nanti setelah kalian mendeteksi objek-objek, masing-masing objek itu dia punya nilai threshold, semacam skornya. Itu sebenarnya dia mendeskripsikan probability-nya sih. Kadang untuk objek-objek yang dia tampaknya seperti pesawat, tapi kok kayak enggak ya, itu mungkin probability-nya kecil. Itu tapi nanti dia akan disimpan. Nah, threshold ini kita akan mendefinisikan batasnya. Kira-kira kita mau yang probability-nya di atas berapa nih yang dia terdeteksi sebagai objek yang mau kita detect. Itu nanti di-detect di NMS threshold dan score threshold-nya. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ke iDesktopX. Oke. Nah, di sini ada di bawah tools, di bawah folder yang imagery analysis, setelah training data dan training model creation, kan ada object detection, binary classification, dan lain sebagainya, sampai object extraction ya. Seperti yang tadi aku sampaikan, untuk achieve object detection, binary classification, ataupun sampai akhir yang object extraction ini, step pertama dan step kedua itu sama. Jadi kita sama-sama perlu buat training data dan training modelnya dulu, supaya kita bisa inference untuk usage entah object detection, binary classification, atau yang lainnya. Tapi yang pasti untuk step pertama dan yang kedua itu sama. Nah, tadi kita udah sampai membuat yang model training. Sekarang kita masuk yang ke model inference. Kalau misalnya untuk keperluan object detection, silakan menggunakan yang tools object detection. Kalau untuk keperluan yang lain, silakan pilih sesuai dengan requirements. Gitu. Jadi sekarang kita pakai yang object detection. Oke, nah di object detection ini, kalau di step awal, biasanya gini sih, kalau di step awal, kan ini kita imagery-nya kecil ya, satu area bandara gitu. Misalnya kita, bandaranya ternyata ada banyak tuh, ada 5. Ini kalian 5 aja, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti hasil model kalian ini, kalian akan implementasikan ke imagery yang lain. Goals-nya sebenarnya seperti itu, real case-nya. Tapi, untuk ngecek
untuk melihat apakah model training kalian sudah bagus atau belum, kalian bisa inference-kan, kalian bisa implementasikan tadi model kalian tadi ke imagery yang kalian gunakan untuk membuat training data. Jadi ini sebenarnya untuk melihat kualitas model, karena kan kita jangan sampai nih kalian model udah buat terus kalian langsung inference ke imagery yang lain, yang langsung ada 10 imagery lain kalian inference-kan ke semuanya, ternyata hasilnya kurang bagus, kalian ulang lagi ke model training. Itu kan tidak efektif. Jadi lebih baik di model inference itu kalian inference-kan dulu ke imagery yang sama saat membuat training data. Dan nanti kalian akan lihat hasilnya kurang lebih seperti apa. Nah, di object detection ini adalah dataset yang mau kalian dataset imagery yang mau kalian analisis ya. Tapi di case ini kita menggunakan dataset yang sama pada saat kita membuat training data, yaitu yang imagery pesawat bandara ini. Gitu. Lalu kita pilih model file. Ini yang dia dalam format .sdm. Format. Nah, ini kita pilih yang .sdm. Setelah model file, kita tentukan score threshold. Di sini saya akan biarkan default dulu sejumlah 0,5. Saya biarkan default. Lalu di other parameter setting itu ada NMS threshold. Jadi kalau NMS threshold ini yang tadi, yang dia probability. Possibility apakah, bukan probability, tapi possibility apakah seberapa persen sih dia dianggap menyerupai objek yang akan kita detect gitu. Biasanya nilai threshold NMS yang biasa digunakan tuh di range 0,3 sampai 0,7 gitu. Makanya di sini defaultnya 0,3. Thresholdnya kita default dulu aja 0,5. Lalu di sini kita define kita mau nyimpan di data source mana dan nama datasetnya apa. Nanti dia akan otomatis membuat sebuah dataset vektor baru di bawah data source yang sudah di-define di sini. Lalu klik run. Nah, di sini saya sudah dapat ada beberapa skema yang telah saya lakukan sebelumnya dengan pendefinisian parameter-parameter yang berbeda. Nah, di sini yang pertama, saya membuat menggunakan data label yang ini dan melakukan pembuatan training model sesuai dengan apa yang saya presentasikan tadi. Jadi yang termasuk yang epoch-nya 10, lalu batch size-nya 1, learning rate-nya 0,0001, dan di inference-nya saya pakai threshold-nya 0,5 dan NMS-nya 0,3. Gitu. Ini ternyata saya memperoleh hasil sebagai berikut. Jadi walaupun saya mengimplementasikan model training di image yang sama untuk pembuatan training data, ternyata hasilnya juga belum tentu bagus. Karena apa? Karena parameter yang telah saya define tadi, itu dia berarti belum bagus, gitu, belum benar. Belum sesuai harapan. Ternyata dia banyak mendetek objek yang tidak seharusnya terdeteksi, seperti ini. Kan harusnya cukup mendeteksi yang ini saja. Yang ini tidak perlu kan. Yang ini apalagi nih, dia terdeteksi. Dia tidak perlu. Jadi kenapa hasilnya, mungkin muncul pertanyaan, Kak, kan ini padahal dia detect pakai imagery yang sama saat pembuatan sampel data, kenapa hasilnya tidak baik? Karena saat pembuatan sampel data, kan tadi gambarnya dipotong-potong ya. Jadi ketika ketika dia diimplementasikan ke image yang sama pun, dia tidak akan aware gitu, mesin nggak akan aware kalau ini ternyata image yang sama seperti tadi, karena image-nya tadi udah terpotong-potong gitu kan. Jadi dia tidak akan sadar kalau ternyata image-nya sama. Maka dari itu kita perlu ada pendefinisian parameter yang paling baik untuk mendapatkan hasil yang paling optimal gitu. Nah, kalau kita cek di properties-nya misal ini, kita lihat skornya 0,99. Skornya di sini 0,99. Oke, kita lihat skor yang ini 0,8. Kita lihat skor yang ini 0,97. Ini 0,68. Jadi kalau kalian lihat polanya tadi ya, kalau dia betul
itu biasanya skornya bagus di atas 0,9. Tapi kalau dia tidak mendeteksi yang seharusnya, dia skornya relatif kecil. Gitu. Jadi ini nanti akan skor threshold ini nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan parameter threshold saat di inference yang tadi, yang proses yang terakhir ya, gitu. Nah, sekarang saya akan melakukan mekanisme yang kedua. Nah, sekarang tadi saya udah lihat, oh ternyata sepertinya hanya objek yang threshold-nya, yang skornya di atas 0,9, yang dia terdeteksi sebagai pesawat. Karena tadi kayak ini misalnya dia ternyata 0,6 gitu kan. Jadi sekarang saya akan membuat training model baru. Yang pertama saya perbanyak epoch-nya jadi 20. Batch size dan learning rate-nya saya default. Saya menggunakan model yang sebelumnya saya buat. Di sini, oh ya, di build folder, sorry. Terus saya define result datanya mau di mana, lalu saya execute, dan saya memperoleh, oh ya, setelah saya dapat, terus saya di object detection, saya ganti threshold-nya jadi 0,9. Dan ternyata saya dapat hasil sebagai berikut. Nah, kalau dilihat, relatif lebih baik ya. Ini misal untuk yang di case ini, karena kita tadi notice-nya kebanyakan di sini. Ke sini, yang kecil-kecil ini sudah tidak terdeteksi. Ya kan? Tapi ternyata masih belum sempurna. Ternyata di sini, dia masih mendeteksi yang seperti ini. Ini juga masih kedetek nih, yang warna hijau. Kalau kalian kelihatan, yang ini juga masih kedetek dia sebagai objek. Maka saya ganti lagi parameternya. Saya tetap akan menggunakan training model yang sama-sama dua epoch, 20 epoch, tapi di saat model inference, saya ganti NMS score-nya menjadi 20%. Jadi pas yang di sini saya pakai model file yang sama seperti yang sebelumnya, yang terakhir ya, yang sudah 20 epoch, lalu threshold-nya saya ganti jadi 0,9 dan NMS-nya jadi 0,2. Saya execute, ternyata saya dapat hasil yang seperti berikut. Nah, ini dia ternyata masih detect objek kecil di sini, tapi yang di atas tadi kan ada panjang ya di sini. Yang ini, ada panjang kan di sini. Ini udah nggak ada. Lalu kita coba cari lagi yang lainnya. Mostly sudah mirip ya. Mungkin ini dia masih ngedetect di sini. Sekarang di yang terakhir yang epochnya sudah 20 dan NMS-nya 20, itu ternyata dia detect lebih bagus. Ini di hijau berarti yang masih NMS default, itu dia ngedetect ada objek di sini, tapi di NMS 20% sudah tidak ada. Gitu. Jadi ternyata setelah saya lihat, tampaknya model dengan skema dengan parameter epoch sebanyak 20 kali, lalu di saat inference saya pilih NMS skornya 20% atau 0,2 dan threshold skornya 90%, ternyata hasilnya yang paling baik. Gitu. Sekarang kita lihat nih, sebenarnya secara jumlah sudah mirip belum sih? Tadi kan kita label pakai yang label yang ini ya. Kita pakai label yang ini, kita cek ada berapa jumlah data, ternyata ada 108. Lalu di skema yang pertama, hasil yang ini kita mendeteksi 211. Di skema yang kedua, kita mendeteksi ada 139. Lalu kita detect ada 116. Dan yang paling terakhir, kita mendapatkan 112. Jadi mungkin ini saya tadi udah buat slide-nya. Jadi saya tadi membuat 3 perbedaan pendefinisian parameter AI ya. Jadi untuk yang epoch 10 threshold 0,5 NMS 0,3
saya mendeteksi ada 211 dari 108 over detect. Lalu yang kedua, skema yang kedua, saya epochnya saya tingkatkan jadi 20, thresholdnya saya tingkatkan lagi jadi 0,9, NMS-nya 0,3 masih default, ternyata ada 116. Di yang terakhir, NMS-nya saya ubah, saya turunkan jadi 0,2, ternyata berhasil mendeteksi ada 112 dari 108. Jadi hanya over detect 4. Nah, ketika saya rasa saya sudah mendapatkan model training yang paling bagus dengan parameter-parameter yang tadi sudah saya sebutkan, baru saya akan inference model training saya ke imagery lain yang selain imagery sampel ini. Jadi ke imagery lain itu nanti saya bisa implementasikan. Begitu. Ini contoh real case di Indonesia di PTPN 5. Jadi jadi tim Supermap pernah mendapatkan proyek untuk mendeteksi kelapa sawit di area sebesar 31.860 hektar. Kalian bisa bayangkan ya, ini GBK aja dia 300 hektar. Iya, jadi ini dia 10 kali lipat lebih besar. Terus resolusi datanya cukup tinggi, ada 7 cm. Nah, untuk pengolahannya itu kita proses pertama kita nggak langsung 30.000 hektar, karena tadi kan AI cukup tricky ya. AI kan kita harus mendefinisikan parameter sebaik mungkin, dan itu perlu trial and error. Jadi pertama kita bekerja di 5.000 hektar terlebih dahulu. Kita bekerja di 5.000 hektar dan selesai itu dalam 5 hari. Termasuk untuk pembuatan training data, implementasi, cek model inference, dan lain sebagainya. Dari 5.000 hektar tersebut, maaf ini salah, ini harusnya 5.000 hektar ya. Dari 5.000 hektar tersebut, kita bagi ke beberapa partisi, dan masing-masing itu 16 hektar. Masing-masing itu 16 hektar. Kampus saya aja 20 hektar ya, jadi kurang lebih sebesar kampus saya dulu. Jadi 16 hektar, terus di masing-masing 16 hektar itu, kita baru salah satu 16 hektarnya itu kita buat training modelnya, lalu kita implementasikan ke 16 hektar yang lain, ke partisi yang lain, dan itu setiap model inference hanya butuh 5 kali 10 menit saja. Gitu. Makanya untuk 5.000 hektar kita bisa selesai dalam 5 hari. Gitu. Jadi ini contoh case yang object detection itu untuk deteksi kelapa sawit. Karena bayangkan ya, untuk GBK dikali, harusnya 100 kali deh kalau 31.000. Kalau GBK-nya 300 hektar. Jadi seluas itu kalau kita manual rigid untuk menghitung jumlah kelapa sawit itu kan sangat takes time. Jadi AI ini akan sangat membantu proses tersebut. Dan untuk secara akurasi, saya belum masukin di sini ya. Nanti mungkin saya bisa cek lagi. Tapi harusnya sepertinya kalau kita seperti tadi ya, kita hanya lebih mendeteksi 4 pesawat saja dari keseluruhan. Itu kan cukup kecil gitu kan. Nah, apalagi human error, kalau misalnya nggak pakai AI pun, kalau misalnya masih pakai manual digitasi, pasti juga ada human error gitu, pasti juga nggak akan 100% sesuai real world. Jadi memang seperti kasus yang seperti ini, untuk bisa dapat akurasi 100% tuh memang tidak mungkin ya, karena pasti ada bias. Tapi setidaknya ini kita bisa potong, kita bisa reduce time expense daripada menggunakan manual digitation. Gitu. Ini untuk sesi materinya cukup sekian. Mungkin kita sekarang bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Halo Mbak Gandes. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Hamdi Putra. Kalau untuk analisa gambar foto udara drone bisa juga atau gimana? Oke, bisa. Seperti tadi aku share screen lagi mungkin ya untuk yang ini. Ini, jadi selama datanya dalam format ini, TIFF atau IMG itu bisa diolah di Supermap. Tapi sebenarnya balik lagi ya, AI ini banyak bergantung ke data juga. Jadi kalau misalnya resolusi datanya tidak terlalu baik, ini contohnya kan kalau untuk kelapa sawit aja kita perlu yang resolusi 7 cm supaya hasilnya baik. Kalau misalnya resolusinya nggak baik, ya itu nanti akan mempengaruhi hasil juga gitu. Tapi harusnya kalau drone relatif lebih baik ya
Kecuali kalau misalnya kita analisisnya dari Citra Landsat gitu, yang dia 30 meter, itu pasti hasilnya nggak bagus untuk object detection, objek-objek sekecil kelapa sawit. Tapi kalau untuk drone, karena resolusinya bagus juga, biasanya bisa achieve 5-10 cm, harusnya bisa juga untuk AI. Oh ya, ini. Misalkan teman-teman yang lain, atau kurang jelas ya presentasinya? Oh ini Mas Ismet. Mungkin bisa nambahin Mas yang akurasi Irai, yang project Oh dari iya, kelapa sawit. ya yang tadi menambahkan sih Mbak, yang akurasi dari object detection yang dikerjakan oleh Supermap di projectnya tadi PTPN 5 ya. Akurasinya lebih dari 90%, kalau tidak salah sekitar 95-98% sih akurasinya. Dan itu juga menurut customer-nya sendiri bisa mencapai seperti itu sih. Karena di awal memang pembuatan modelnya agak memakan waktu. Yang paling lama pembuatan model, ketika modelnya sudah baik ya, itu akan menghasilkan juga akurasi yang baik juga sih. Ya. Ya, terima kasih Mas Ismet. Sudah ditambahin. Ini dari Hamdi. Untuk datanya berarti setelah proses orthomozaik, iya betul. Jadi kalau datanya udah, kita kan nggak support untuk bikin orthomozaik ya, itu kan di software lain tuh. Jadi kalau datanya udah ready, tinggal dianalisis, bisa langsung dimasukkan di Supermap. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Atau kalau misalnya ada yang bingung tadi penjelasan aku, nggak apa-apa, ditanyain lagi aja. Berapa lama untuk menentukan parameter untuk proyek kelapa sawit di PTPN? Yang pas model training itu berapa lama sih, Mas? Ini aku baca di summary 5 hari kayaknya udah keseluruhan ya, yang 5.000 hektar itu. 5 hari untuk 5.000 hektar, mungkin sekitar 1-2 hari sih untuk menemukan model yang tepat. Iya. Jadi untuk menentukan modelnya itu yang step yang kedua tadi ya, yang paling tricky itu butuh 1-2 hari. Tapi sisanya kalau untuk model inference, karena kita sekali inference, tadi kita udah potong kecil-kecil jadi 16 hektar, makanya cepet, hanya butuh 5-10 menit. Tuh, tapi untuk parameter yang untuk di model trainingnya butuh 1-2 hari, itu trial and error gitu sih. Kita kombinasiin antar parameter yang paling optimum kira-kira harus diisi angka berapa gitu. Ini mungkin teman-teman ada yang pernah pengalaman pakai AI untuk keperluan tugas atau mungkin untuk keperluan project untuk skripsi gitu, mungkin di sini ada yang pernah pakai AI sebelumnya? Ini ada pertanyaan lagi. Iya betul. Itu untuk PTPN counting sawit, kelapa sawit. Izin pertanyaan dari Reynov, dari Mas Hamdi yang tadi ya. Sekarang dari Reynov, untuk peningkatan akurasi model, biasanya berapa kali untuk percobaan trial and error? Wah, kalau ini jawabannya nggak bisa default. Karena balik lagi, kalau misalnya kayak Mas Ismet nih udah paham, oh ini kayaknya diisi angka segini pasti langsung bagus, itu mungkin bisa langsung. Tapi untuk yang newbie baru pertama kali handle data kelapa sawit, itu dia perlu coba-coba. Tapi sebenarnya biasanya kita bisa refer ke penelitian orang sebelumnya yang mungkin tidak menggunakan teknologi Supermap, tapi karena konsep alur AI kan biasanya nggak biasa sih, konsepnya sama ya untuk di teknologi apapun, bikin training data, training model, lalu kita inference, itu kita bisa juga mengacu ke penelitian yang sudah ada untuk menentukan nilai-nilai parameternya itu harusnya berapa gitu. Jadi untuk berapa kali percobaan trial and error, sebenarnya kalau yang kemarin berapa, Mas? Banyak sih Mbak. Kalau tidak salah sih di awal kita set dulu nilai epoknya yang rendah. Epok rendah artinya waktu proses lebih cepat. Cuman ketika dilihat hasilnya memang masih tidak memuaskan ya. Setelah itu kita tambahkan lagi nilai epoknya atau nilai iterasinya. Itu sampai berapa ya? 40 mungkin ya, 40 epok kalau tidak salah.
Dan makin lama Sampai sih, tapi ya hasilnya makin membaik. Oke. Iya ya, berarti sampai nyoba ke 40 epoch. 10 epoch aja cukup lama ya. Apalagi 40 epoch. Kadang yang bikin lama itu kalian nunggunya, ya nggak sih, Mas? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau di Devon tinggal masukin kan cepat ya, tinggal masukin parameter, tapi nunggu prosesinya itu yang cukup lama biasanya. Gitu. Gimana Mas, ada yang mau Iya, ditambahin? makanya butuh mesin sih, butuh mesin yang cepat karena tadi akan lama sih prosesnya. Iya, benar. Iya, itu tadi kenapa aku cukup banyak singgung di awal. Jadi kalau teman-teman, "Kak, aku kok nyobain nggak berhasil?" Aduh, dicek dulu ya itu spesifik komputernya apakah memenuhi atau enggak. Jadi kalau enggak, pasti nggak bisa achieve. Lalu ada pertanyaan lagi. Pengolahan data seperti DTM dan DSM bisa juga, Mbak. Bisa nggak sih, Mas? Bisa ya? Kalau yang kayak yang footprint itu, bentar ya di slide. Aku ini dulu. Aku salah share. Nah, untuk yang ini, itu kan kita oblik itu kan dia nggak nyimpan oblik fotonya ya, itu kan dia nggak nyimpan informasi ketinggiannya. Nah, informasi ketinggiannya kan disimpan di DSM biasanya. Nah, untuk deteksi footprint-nya itu, seingat aku sih dari DSM-nya. Jadi dari DSM-nya, deteksi footprint-nya, baru nanti dari situ kita apa namanya overlay, kita klaim, kita tempelkan ke 3D modelnya. Gitu. Sebenarnya tapi untuk di Indonesia sebenarnya belum pernah ada project yang pernah detect bangunan dari DSM atau objek lain dari DSM. Jadi kalau teman-teman mau coba, silakan. Karena kita selama ini sebenarnya untuk detect baru untuk detect kelapa sawit, objek-objek bangunan atau kayak klasifikasi lahan seperti jalan, bangunan, lalu sungai dan lain sebagainya gitu sih. Tapi untuk yang DSM memang kita belum pernah. Tapi aku pernah baca sih kalau nggak salah bisa. Karena yang objek ini konsepnya dia ngedetect footprint-nya itu dari DSM-nya. Mungkin silakan dicoba teman-teman kalau mau jawaban yang lebih pasti, kira-kira bisa nggak sih untuk DSM? Terus Mbak, ini ada pertanyaan juga dari Mas Faiz. Apakah bisa membuat training sampel kurang dari 100%, misalnya 50% dari seluruh objek di imagery? Misal, penentuan training sampelnya di objek atau fitur yang memiliki resolusi yang jelas, detail, dan unik. Mungkin ini tadi ya yang variasi ininya si Iya. objeknya. Oh, ini dikirimnya ke Mas Kebetulan direct message ini. Oke. Iya. Iya betul Mas, betul kata Mas Ismet tadi. Jadi sebenarnya training data itu dia harus mewakili setiap variasi objek sih, konsepnya di situ. Dan kalau misalnya kalian, dan ini juga kalau misalnya kalian punya area yang dijadikan area sampel seluas 10 hektar kali 10 hektar. Tapi yang kalian digit cuma 50%-nya. Tapi pas kalian import, semuanya kalian pakai. Bang, maksud aku nggak? Jadi kalau misalnya di yang imagery yang ini, misal di imagery ini ya, yang ini deh, yang bawah. Jadi kalian punya 10 hektar kali 10 hektar. Terus yang kalian digit cuma setengahnya. Tapi pas pengolahan pembuatan training data, itu kalian import imagery yang semuanya, tapi digitasinya cuma setengah. Itu juga jangan seperti itu karena nanti kan itu juga akan mempengaruhi hasil. Jadi kalau misalnya yang di digit hanya setengah, ya udah berarti imagery-nya juga setengah aja yang diimport. Gitu. Tapi pokoknya intinya penting dia mewakili setiap variasi objek sih.
karena takutnya nanti nggak kedetek kalau misalnya nggak mewakili salah satu. Tuh. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Dari Kalam, setelah membuat training model, apakah diperlukan ground checking dalam validasinya? Sebenarnya untuk cek bisa training modelnya di-apply ke imagery yang sama saat kita membuat training data sih. Gitu. Jadi tidak sebenarnya sebelum kita ke ground checking ya, karena kan ground checking kalau areanya kayak tadi 300.000 hektar lumayan juga kan. Tapi kalau misalnya dia nggak perlu, itu juga bisa sih. Sebenarnya balik lagi ke keperluan user. Kalau user, kalau biasanya untuk penelitian mungkin ya, kalau untuk ground checking, kalau penelitian untuk ngecek gimana sih kapasitas sebuah software dalam melakukan analisis ini gitu. Itu juga bisa ground checking. Tapi kalau misalnya ground checkingnya nggak perlu ke lapangan, cukup dengan dibandingkan dengan imagery yang asli, kalian dengan area yang lebih kecil, harusnya kan nggak perlu sampai ke lapangan. Karena kalau area lebih kecil kan harusnya manual digitasi pun juga takes time, nggak terlalu takes time gitu untuk cek hasil modelnya. Mau ditambahin mungkin, Mas? Cukup, Mbak. Oke. Wah, ini cukup panjang. Halo, kalian Sobat, saya Nisa dari Teknik Gizi ITB. Tulisan akhir aku tentang machine learning for GIS. Bisa relate dan banyak insight. Oke. Untuk nilai akurasi dari setiap proses deep learning atau machine learning, apakah langsung terhitung setelah menjalankan modelnya? Oke, nggak apa-apa panjang. Jadi sebenarnya pertanyaannya baru masuk yang di paragraf kedua ya. Untuk nilai akurasi dari setiap proses deep learning atau machine learning, apakah langsung terhitung setelah menjalankan modelnya? Sebenarnya kalau bahas akurasi, kita baru yang di proses ketiga ya, setelah model kita inference ke imagery yang mau kita analisis dari situ. Karena kalau dari sebelumnya sih, sepengalaman aku belum bisa gitu, ya nggak sih Mas? Jadi kita memang kita harus implement tuh, kita harus inference dulu nih ke imagery-nya baru tahu akurasinya. Dan memang sih itu machine learning kan lumayan makan waktunya di situ ya, karena kita harus coba-coba parameter. Maka dari itu aku encourage banget teman-teman sebenarnya untuk input parameter jangan terlalu asal, tapi harusnya kalau misalnya ada penelitian sebelumnya yang menggunakan deteksi objek yang sama walaupun menggunakan teknologi yang lain, kalian juga bisa refer misal untuk case deteksi objek seperti ini dengan resolusi data seperti ini biasanya parameternya berapa sih, itu bisa juga refer ke sana. Dan kalau apabila hasilnya memiliki akurasi yang kurang baik akibat datanya memang kurang baik atau merepresentasikan, ada tips lain nggak untuk meningkatkan akurasi selain memperbaiki data input atau training sampel? Sebenarnya untuk akurasi yang perlu diperhatikan, yang pertama kalau kita urut dari proses nomor 1 ya, kan kita harus pastikan objeknya merepresentasikan setiap variasi objek yang kita harus pastikan training datanya merepresentasikan setiap objek yang kita akan detect. Yang pertama itu. Yang kedua, parameter-parameter AI-nya seperti learning rate, batch size, dan lain sebagainya, nilai threshold itu juga harus diketahui. Nah, ini balik lagi yang pertanyaan kedua, apakah kita nilai akurasinya bisa tahu kan setelah kita tahu nilai threshold-nya itu kan, kira-kira possibility dia terdetek sebagai objek A itu berapa gitu. Kalau tinggi berarti ternyata dia benar gitu. Itu emang baru setelah menjalankan model. Terus untuk yang akurasi, mungkin itu sih ya masalah training data dan parameter-parameter AI-nya sih yang harus tepat kalau dari aku. Kalau dari Mas Ismet, Mas? Sama sih Mbak. Itu Iya. yang diperhatikan sih. Itu kalau boleh tahu detect apa untuk machine learning yang seperti apa, Anissa? Kok Anissa sih bisa? Tinggi bangunan. Dari data DSM.
Oh ya, ini DSM. Berarti bisa ya yang DSM tadi. Ada pertanyaan. Jadi aku sendiri belum pernah coba sih untuk yang DSM. DSM 2020. Rekonstruksi peta historis gitu. Oh ya ya. Iya gitu sih. Areanya seluas apa? Atau mungkin bisa open mic kali ya? Kalau tidak keberatan. Iya, iya Kak. Ngetiknya agak lama. Iya, aku baru kepikiran kenapa kita tidak open mic. Aku tadi nggak boleh. Buat akhirnya aku datanya sekota Cirebon gitu Kak. Kayak apa? Satu kota. Fokusnya sih di bangunan-bangunan keraton gitu karena tujuannya kan buat historis, tapi bangunan-bangunan sekitarnya juga kata dosennya sekalian juga kayak gitu. Oke. Iya ya. Mungkin bisa diceritain tadi kan ada yang nanya nih tentang deteksi pakai DSM. Oke. Training datanya seperti apa, training modelnya bikinnya kayak gimana. Waduh. Oke deh, aku sharing sepengerjaannya aku aja ya Kak. Kalau yang untuk tugas akhir aku ini, jadi data DSM-nya ini aku gabungin sama DTM dulu buat ngitung tinggi bangunannya gitu Kak. Jadi kan di nilai DSM dikurang DTM itu nanti kita bisa tahu tinggian bangunan yang ada di atas lahannya itu gitu. Nah, nanti dari tinggi-tinggi bangunan yang ada ini aku kaitin sama parameter-parameternya kayak misalnya luas bangunannya, terus lokasinya, kegunaannya dan banyak parameter-parameternya. Habis itu aku regresi pakai machine learning juga buat ngitung di tahun 1940. Aku tuh pakai data tahun 1940. Dihitung bangunan di 1940 ini yang luasnya berapa, fungsinya apa, itu kira-kira dia punya tingginya seberapa tinggi kayak gitu. Oke. Pakai teknologi apa kalau boleh tahu? Aku pakai machine learning-nya pakai regresi random forest namanya. Full coding. Iya, kayak awalnya sih coding, cuman kalau tadi aku lihat di Supermap ini bisa ini ya Kak, bisa langsung gitu. Maksudnya jadi kayak nentuin parameter aja tanpa harus nge-coding. Iya, nggak tahu aku salah ngelihatnya. Iya. Jadi memang kalau banyak ya yang suka nanya, ngapain kita harus beli Supermap gitu kalau kita bisa ngoding. Tapi ngoding pun juga nggak semua orang bisa ngoding kan ya. Jadi kalau untuk yang udah bisa mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang karena di Supermap AI-nya sudah ready to use toolbox, jadi kalian tinggal input parameter-parameter, itu harusnya bisa. Gitu. Tapi kalau yang case-nya bisa kan untuk rekonstruksi untuk itu prediksi ya, untuk prediksi ke belakang dan bukan prediksi deh kalau ke belakang untuk melihat kalau dulu kayak gimana. Itu aku sebenarnya belum pernah coba sih kalau yang pakai fitur GeoAI-nya. Tuh. Iya, tadi aku lihat bisa langsung ini, keren nggak? Karena cukup nguli juga kalau ngoding-ngoding gitu. Iya, gitu. Ya, Oke, terima kasih sharingnya, Nisha. Oke, teman-teman yang lain mungkin udah 2 menit lagi ya mau beres ya Mas ya? Iya Mbak, jam 4. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya dari Renov. Untuk model AI di Supermap ini, apakah bisa dalam pembuatan peta prediksi bencana longsor? Sebenarnya gini, kalau pertanyaannya sudah spesifik ya, apakah bisa menyelesaikan ABCDE? Itu kita kembali lagi kan ke user. Karena gini, kalau misalnya di Supermap, memang tidak ada sebuah toolbox yang langsung longsor prediction toolbox gitu tuh nggak ada. Tapi kita perlu mengkombinasikan beberapa tools mungkin ya, atau kita ubah parameternya supaya bisa digunakan untuk prediksi longsor. Sekarang kita balik lagi nih, kalau kita ulik ke belakang, kira-kira apa sih parameter yang digunakan untuk memprediksi longsor gitu. Misalnya parameternya adalah perubahan muka tanah, terus habis itu volume apa aquifer di bawahnya, terus tingkat curah hujan dan parameter yang lainnya gitu. Terus yaudah tuh kalian tinggal integrasikan secara spasial, kalian cek dulu kira-kira pattern-nya seperti apa sih, behavior masing-masing datanya secara temporal itu seperti apa dan kaitannya dengan bencana longsor yang sebelumnya seperti apa. Baru sebenarnya untuk AI
itu ada beberapa case yang sebenarnya tidak perlu AI, ada beberapa yang perlu. Untuk data yang banyak banget, untuk data yang sudah sangat banyak, itu kita biasanya perlu masuk sampai ke machine learning atau deep learning. Tapi kalau misalnya data temporalnya tidak terlalu banyak, cukup menggunakan statistik yang sudah pernah yang common dipakai untuk prediksi, itu harusnya nggak perlu pakai AI gitu. Nah, sebenarnya banyak ini juga definisinya bisa bervariasi ya, bisa secara secara luasan area besar, atau secara variasi objeknya banyak, secara parameter banyak, secara temporal cukup lama, itu baru bisa pakai AI. Tapi kalau misalnya masih untuk prediksi 5 tahun ke belakang dan parameternya tidak terlalu banyak, kalau menurut aku cukup menggunakan analisis yang biasa saja sih, tidak perlu pakai AI gitu. Tapi kalau teman-teman mau cobain AI untuk kayak misalnya tadi Isya kan temporalnya cukup lama ya, dari 1940 sampai sekarang kan 2021 gitu kan, cukup lama secara temporal, itu kita bisa baru masuk ke AI, dirasa perlu untuk masuk ke AI. Oke, oh ya, ini pertanyaan terakhir, aku nungguin. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya Mas ya. Ya, kita tutup terlebih dahulu. Jadi sebelum kita tutup, nanti ada link absennya untuk rekan-rekan sekalian untuk mengisi absen di hari ini. Terus jangan lupa juga besok masih ada satu acara ya, acara penutupan sebetulnya skill up. Ya. Dan pasti seru besoknya, ada acara games juga, dan ada informasi ini ya, peserta favorit kita. Iya, betul. Ini peserta favorit setiap training stage. Jadi bakal ada 3 peserta favorit di basic, 3 peserta di advance, profesional. Kalau di advance nggak ada sih, soalnya kan kalian mendengarkan dan bertanya saja ya. Jadi semuanya favorit lah. Tapi kalau yang di basic sama profesional, kita ada peserta favorit. Oke. Ya, jangan lupa makanya besok join kembali. Lalu terima kasih untuk Mbak Gandes atas presentasinya yang luar biasa, dan juga rekan-rekan mahasiswa atas kehadirannya di sesi ini. Dan kami harapkan dari Supermap bahwa selama training skill up ini, semua materinya semoga bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa. Demikian sesi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kita foto dulu kali ya. Oh, foto dulu, boleh. Nah, kita nggak ada dokumentasi yang sama peserta. Mumpung ada di Zoom, mungkin teman-teman bisa open cam. Ya, aktifkan kameranya. Yang bisa pakai virtual background, mungkin bisa pakai virtual background juga, yang udah aku share di grup. Oke, aku tunggu sampai 16.05 kali ya. Oke, 1 menit lagi. Ini udah libur belum sih kampusnya? Udah selesai UAS atau masih kuliah? Masih UAS? Bebas siapapun. Apa? Dari univ mana? Ini kayak tadi Pramski udah open mic.
Oke, udah 16.05. Mas yang foto ya? Oke, ini ada 3 halaman Zoom ya, sebentar. Oke, ini siap-siap aja ya, standby aja. Kita mulai dari sekarang. Oke, cheese. Belum. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih Mas Ismet. Terima kasih juga teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti akan di-share ya materinya. Oke, sama ini link absennya saya share terlebih dahulu. Oke, silakan untuk absen di link ini. Dan saya, Ismet, dan Mbak Gandes pamit undur terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Oke, bye. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.